Itu Tuhan. Kiranya Kau boleh mendengarkan setiap kerinduan kami, Tuhan. Agar kami boleh menjaga kekudusan kami. Agar kami boleh setia di dalam Engkau, Tuhan. Di dalam iman kami, dalam perkataan, dalam perbuatan kami, Tuhan. Sehingga kami boleh menyenangkan hati-Mu. Dan terus Kau boleh bentuk kami bagai bejana-Mu, Tuhan. Agar hari demi hari kami boleh menjadi semakin indah di hadapan-Mu. Sebab Engkaulah satu-satunya Allah yang mampu melayakkan kami. Agar kami boleh semakin sempurna, agar kami semakin menyerupai Engkau. Sebagaimana Engkau telah membentuk kami sebagai citra-Mu yang begitu sempurna, Tuhan. Biar saat ini Bapa, Kau boleh sungguh-sungguh hadir di tengah-tengah kami. Kau boleh nyatakan segala kasih kuasa-Mu di dalam sharing-sharing firman yang akan kami jalankan hari ini. Dan Kau boleh terus bajak hati kami, Tuhan. Kau bukakan setiap tingkap-tingkap, setiap selubung yang ada di dalam hati dan pikiran kami. Sehingga ketika kami mendengarkan, ketika kami men-sharingkan pengalaman hidup kami di dalam Engkau, Tuhan, kami boleh sungguh-sungguh memperoleh hikmat daripada-Mu. Dan iman kami pun boleh bertumbuh di dalam Engkau. Terima kasih Bapa buat kesempatan ini. Terima kasih Yesus. Biar Kau terus beracara hingga akhir Kombas pada hari ini. Kami serahkan semuanya ini hanya ke dalam tangan penyelenggaraan kasih-Mu. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Thank you, Ci Iva. Shalom, Mami. Shalom, shalom Alahe. Shalom, Ci Herlina. Kombas berkati. Hari ini Amin. Kombas diberkati secara luar biasa. Amin. Saya pekerja-pekerjanya semakin diberikan kekuatan. Silahkan Ibu Herlina. Terima kasih teman-teman, Mami. Seperti kita semua tahu bahwa kita selalu belajar firman di PA Blessing ya. Jadi saya juga percaya sebetulnya anak PA Blessing itu sudah mengerti tidak boleh menghakimi ya. Namun kita ingin lebih tahu lebih dalam apa kata Tuhan tentang menghakimi. Maka Ibu Ketua kita itu Ibu Lydia katanya lagi greget dengan sosial media di mana bila ada orang yang bersalah, orang yang sedang berbuat dosa, lalu semua komen-komennya sangat sadis, katanya sangat menyakiti. Tapi saya percaya di sini nggak ada yang seperti itu ya. Maka kita akan mendalami tentang menghakimi dari sisi yang lain. Karena saya percaya bahwa untuk sosial media, komen-komen kasus-kasus yang sedang terjadi, kita pasti sudah tidak akan melakukan itu lagi. Ya, tapi kita akan membahas penghakiman dari bila itu terjadi dalam diri kita, atau kita menghakimi orang-orang di sekeliling kita, itu ya. Karena biasanya yang lebih berat di situ. Kalau untuk orang luar, rasanya cuma dengar berita, kita cuma ngomong selintas aja gitu ya. Tapi kalau dengan diri sendiri, atau keluarga, atau pasangan, nah itu yang biasanya terjadi penghakiman. Sekarang saya mau tanya, pernah nggak kita menghakimi orang? Coba, jawabannya apa? Saya Pernah yakin, banget, Ci. pasti pernah. Iya, saya juga. Namun sejak firman mengajar kita jadi tahu loh rem-remnya, batas-batasnya. Kenapa menghakimi orang tidak boleh? Ya kan? Itu nanti Tuhan akan bicara melalui firman-Nya. Jadi kita semua ini sedang dibimbing oleh firman Tuhan supaya semakin sesuai dengan yang Tuhan mau. Ternyata menghakimi itu juga bisa menghalangi doa-doa kita. Ya, semakin sering dan selalu menghakimi orang lain, itu juga menjadi penghalang bagi doa kita. Oke, untuk memulainya kita tentu harus dari firman Tuhan. Ya, Ibrani 10 ayat 30. Mengapa saya dan Anda tidak boleh menghakimi? Ya, ini dia. Banyak ayat tentang penghakiman, tapi nanti coba ya lihat waktunya sama lihat seberapa sudah dalam kita belajar bersama. Yuk, bisa bantu saya? Yang mau baca siapa aja boleh. Silahkan. Ibrani 10 ayat 30.
Sebab kita mengenal Dia yang berkata, pembalasan adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan. Dan lagi, Tuhan akan menghakimi umat-Nya. Terima kasih Tante Cornel. Ya, Sama-sama. hari ini teman-teman yang baru pertama membaca firman ini, kita tahu, oh, pembalasan adalah haknya Tuhan ya. Ku-nya itu ku besar. Ya, meskipun kita disakiti atau yang udah pernah membaca, tapi hari ini Tuhan mau firman-Nya itu benar-benar hidup dalam diri kita. Artinya pembalasan adalah hakku. Jadi sebagaimanapun kita dikecewakan, disakiti, dirugikan, dihianati, dikecewakan, atau bahasa anak sekarang ditusuk dari belakang, di depan baik-baik, di belakang diomongin, difitnah, dan sebagainya. Apapun itu alasannya, sesakit apapun, tidak boleh membalas. Karena kita tidak punya hak untuk itu. Tapi boleh nggak nangis di kaki Tuhan, saking nggak tahannya? Boleh. Boleh nggak mendoakan orang itu? Oh, sangat boleh. Sangat boleh. Ya, tidak boleh membalas dalam arti, entar lo ya, gitu. Gue juga bisa lebih jahat dari lo. Wah gitu, itu nggak boleh. Ntar ya, satu waktu gue sumpahin lo, gini-gini, nggak boleh. Kita nggak punya hak, kata Tuhan. Kita nggak punya hak. Terus saya cerita begini, saya sendiri pernah nggak dihakimi? Ya kan? Terus jangan-jangan si Herlina cerita begini, nggak pernah lagi mengalami. Pernah. Ya, saya pernah nih kejadian di kehidupan saya. Kalau pewartaan firman nggak ada kesaksian, nggak cespleng ya. Harus ada kesaksian baru itu firman itu ya dan amin, karena saya juga ngalamin. Yang paling sakit deh ya, kita cari contohnya yang paling berat di hidup saya. Seorang perempuan pernah menyakiti kami. Banget, parah, sangat ya. Sudah membuat hidup kami hancur, sudah. Ya, tapi Tuhan tolong ya kita ya kembali seperti sekarang. Sudah, semuanya sudah dilakukan. Sakit hati saya luar biasa waktu itu. Kecewa banget, tapi Tuhan bilang, jangan bales. Roh Kudus bilang, saya lagi berdarah-darah, nggak kuat, nggak tahan, jangan bales, jangan dibalas. Biarkan aku, itu hakku. Terus saya nurut, meskipun hati saya berat, luka. Ya, kalau kita yang balas, kita sudah melanggar firman dan nggak ada lagi kesempatan Tuhan membela kita. Terus setelah saya diam, berdoa, saya bilang, oke, saya nggak balas. Terus apakah orang tersebut berhenti menghakimi saya? Oh enggak, lanjut masih. Ya, datang lagi firman Tuhan, balas kejahatan dengan kebaikan. Oke, ya. Jadi teman-teman, ini saya bahas tentang pembalasan ya. Seberapapun ingin membalas, itu jangan lakukan. Kata Tuhan begitu. Dan saya melihat dalam hidup saya, saat saya mentaati firman itu, di akhir-akhirnya, di endingnya, saya diberikan kemenangan oleh Tuhan. Ya, saya ditolong sama Tuhan, yang tadinya benar-benar gelombangnya itu kencang banget badainya. Akhirnya semua tenang seperti tidak ada apa-apa. Tuhan sanggup membereskan segala pengkhianatan atau segala yang jahat dalam hidup kita, asal jangan membalas. Nah, makanya dibilang sama Tuhan, jangan membalas karena itulah haknya Tuhan. Ya, tapi apa yang saya lakukan selama itu adalah saya menangis di kaki Tuhan. Tentu saja karena hati ini sakitnya bukan main ya. Tapi Tuhan yang bilang jangan membalas. Oke, dari sini teman-teman sudah tahu ya, nanti di kehidupan kita yang akan datang, bila ada sesuatu hal, kita rindu untuk membalas, jangan lakukan. Izinkan Tuhan yang bertindak untuk kita. Yes. Itu haknya Tuhan. Yes, betul. Kalau pengalaman saya harus menyangkal diri saya. Yes. Saya harus pikul salib gitu. Yes. Gitu. Saya tahu firman Tuhan itu adalah kebenaran yang nggak mungkin salah. Ini Tuhan ini sedang menuntun kita dengan firman-Nya. Ini nggak mungkin salah, jalan kebenaran menyelamatkan kita. Jadi
walaupun sakit, kita harus bisa menyangkal diri kita. Walaupun sakit, walaupun nggak enak, harus tetap melakukannya. Ya, maka mujizat terjadi. Saat itu pasti Tuhan akan bereskan segala urusan kita. Kita akan dibela sama Tuhan. Itu terjadi berkali-kali juga dalam hidup saya. Sampai Amsal bilang, musuh orang benar akan dibuat damai oleh Tuhan. Karena kita mau jadi pelaku firman. Ya. Jadi balas dendam itu juga satu kerja roh jahat juga. Jadi Tuhan tidak mau, jadi sebenarnya yang menghakimi kita itu kan perbuatan si jahat. Lalu iblis minta supaya kita balas. Jadi kalau kita melakukannya, pembalasan itu berarti kita sedang melakukan lagi apa yang iblis mau. Lalu ada pembalasan lagi, lalu balas lagi. Akhirnya nggak selesai-selesai. Apa bedanya gitu? Tidak ada bedanya kita sama iblis kalau kita balas-membalas. Yang senang nanti iblis, yang hancur hidup kita. Persahabatan pasti rusak, segala-galanya pasti hancur. Jadi kalau kita diam di kaki Tuhan, menunggu waktunya Tuhan, sambil menjadi pelaku firman, Tuhan akan bereskan semuanya. Tuh tadi yang saya dapatkan di kesaksian saya. Oke, kita lanjut ke Matius 7 ayat 1. Kenapa kita tidak boleh menghakimi? Karena, teman-teman, satu, kita nggak ada di posisi orang itu. Kita nggak tahu orang itu sedang menghadapi apa. Kita nggak tahu cerita lengkapnya. Ya, kita nggak boleh menghakimi. Kalau kita pun di posisi dia, kita juga barangkali bisa ngelakuin hal yang sama. Contoh, orang itu berdosa, selingkuh gitu ya. Emang kita nggak bisa selingkuh ya? Gitu. Bisa loh ya sekarang Anda dan saya sudah dalam firman. Kalau dalam posisi dia, ya, nah makanya bagian kitanya mengampuni dan mendoakan. Daripada kita menghakimi, kita rindu orang ini bertobat. Kita rindu, kita bawa dia ke firman. Karena kita yang lama juga, manusia lama kita juga penuh dengan dosa. Ya mungkin dosa kita bukan selingkuh, dosa kita yang lain. Tapi dia maupun saya sama-sama orang berdosa. Bisa jatuh dalam kesalahan. Jadi Tuhan tidak mau sesama manusia saling menghakimi. Karena kita juga tidak tahu kesalahan dia itu karena apa? Misalnya imannya terlalu lemah, dia tidak datang kepada Tuhan, dia tidak menjadi pelaku firman, dia nggak pernah dengar PA, nggak ada yang ngajak ke PA, dia stres, banyak persoalan, dan lain sebagainya. Jadi kalau kita menghakimi, kita sama saja menghancurkan dia. Sesudah dia salah, kita hakimi, itu sama aja kita itu bukan menyelamatkan, tapi kita seperti firman Tuhan yang wanita berzina. Semua orang mau lempar batu. Kesannya kita suci ya semua ya. Kita dong nggak berzina, nggak kayak kamu gitu ya. Semua mau lempar batu. Terus Tuhan bilang gini, siapa yang nggak berdosa, silahkan lempar batu duluan. Siapa yang nggak pernah dosa? Ya mungkin dosanya bukan berzina, dosa bohong atau yang lain. Menghakimi orang saja sudah berdosa. Itu salah satu bentuk dosa. Ya, dan di mata Tuhan dosa itu sama. Semua dosa ya dosa kecil, dosa besar sama. Lalu Tuhan bilang, yang nggak bersalah, hakimi duluan. Ya, yang hidupnya nggak ada salahnya, hakimi. Satu persatu nggak ada yang melempar batu ke wanita itu. Lihat cara Tuhan, contoh teladan Tuhan. Dia cuma bilang sama wanita itu, jangan berbuat dosa lagi ya. Aku pun tidak menghukum engkau. Lah kalau Tuhan saja, Allah kita saja tidak menghukum orang yang berdosa, malah mengampuninya dan memberi pesan, jangan bikin dosa lagi ya. Lah kenapa kita menghakimi kesalahan-kesalahan teman-teman kita? Yang satu, belum tentu juga itu kesalahan pure semua dari dia. Kedua, kita nggak tahu kondisi situasi dia, kenapa dia melakukan itu. Kelemahan dia apa, yang pengaruhi dia siapa, ya kan? Jadi memang sulit sekali manusia menghakimi sesamanya. Nggak ada tuh penghakiman yang benar kalau sesama manusia. Makanya Tuhan bilang, cuman aku yang bisa. Cuman aku saja yang bisa. Gitu. Seperti kasus-kasus yang terjadi sekarang ini. Lydia bilang, coba angkat kasus yang belakangan ini terjadi. Saya juga sedih, miris, lihat apa yang terjadi di berita-berita. Ya,
Tapi saya nggak punya hak menghakimi orang tersebut. Saya bilang, Tuhan, ampuni dia. Kenapa dia berbuat begitu? Tapi setiap kejadian itu ada maksud Tuhan loh. Setiap kejadian yang diizinkan terjadi ada maksud Tuhan. Jadi jari tangan kita ini jangan buru-buru memaki-maki, karena apa yang kita keluarkan itu kembali ke kita. Tapi bawa dalam doa. Saya juga jadi ingat ya, karena saya juga anggota DSC. Di dalam doa semalam ceria, TNI Polri selalu didoakan. Ya, teman-teman, sekali lagi, Presiden, TNI, Polri selalu didoakan cukup lama lah, apalagi Mami tahu, mungkin sudah 10 tahun. Selalu disebut-sebut. 13 tahun lebih. Iya, 13 tahun ya. Iya, 13 tahun ya. Tapi Yes. waktunya Tuhan, iya, puji Tuhan ya. Teman-teman lihat doa orang benar, doa orang setia, Ya. itu teman-teman percaya dong bahwa itu kuasa Tuhan, doa-doa kita yang tiap Jumat naik ke mezbahnya Tuhan, Tuhan berkati TNI. Iya, Kita nggak boleh santai-santai, nggak mendoakan Indonesia. Kayaknya kok kita nggak punya beban sih sama Indonesia gitu loh. Ini katanya negara yang tercinta gitu. betul. Mami, thank you. Iya, teman-teman mesti punya beban. Ya, tahu nggak, doa-doa teman-teman itu didengar sama Tuhan. Memang mungkin ya soal waktu biar Tuhan yang ini ya yang bekerja. Tapi kesetiaan dan ketekunan mendoakan itu ada jawabannya, ada buahnya. Jadi saya baru lihat Bahwa kita harus mendukung doa secara sungguh-sungguh dan dengan segenap hati gitu kan. iya, betul. Jadi itulah kenapa ya ada doa semalam ceria. Ngapain ya kita malam-malam gitu ya berdoa buat orang lain. Enggak orang lain juga sebenarnya. Ini negara kita tadi. Ini negara kita, republik kita. Siapa lagi yang mendoakan kalau bukan anak-anak Tuhan yang punya hati. Supaya kegelapan jangan terus menutupi dan menguasai negeri ini. Ya, supaya ada terang Tuhan di negara ini ya. Itu sedikit tadi sekilas tentang menghakimi kasus-kasus yang sedang terjadi. Jadi teman-teman gak usah berkomen apa-apa. Cukup bawa dalam doa. Itu pekerjaan Tuhan. Ya. Nah, Matius 7:1 jangan menghakimi supaya tidak dihakimi. Masalahnya gini ya teman-teman. Kalau kita menghakimi terus salah. Nggak seperti itu. Kita udah dosa kan. Nah, kalaupun benar kita menghakimi, Tuhan ngomong lagi di ayat 2. Memang kamu nggak punya salah. Ya, emang kamu nggak punya dosa menghakimi saudaramu. Jadi gimana dong harusnya kalau kita dengar sesuatu yang kita menggelitik, doakan. Didoakan. Kalau kita punya hubungan yang akrab dengan orang itu, tegur baik-baik, nasihati baik-baik, tanya. Daripada kita rame di belakang. Emang kamu seperti ini ya gitu misalnya. Tapi dengan catatan ya kita harus siap. Kalau kita mau menyelamatkan orang itu, kita harus siap hati kita. Kita doa dulu daripada kita kasak-kusuk di belakang membuat rumor yang besar. Oh iya, menghakimi orang itu sangat jahat loh. Teman-teman lihat, orang bisa sampai bunuh diri karena dihakimi. Bisa putus asa, bisa sampai luka batin gak sembuh-sembuh karena dia terus dihakimi. Lu mah gendut ya, memang lu mah gendut dari dulu, dari kecil sampai gede, lu gak bisa kurus misalnya. Dia akan jadi punya minder luar biasa. Ya, atau lu bodoh ya, apapun deh gitu ya yang kita buat menghakimi itu bisa melukai hati orang. Ya. Contoh di pergaulan anak-anak di sekolah. Seorang anak tidak bikin salah apapun, namun karena ada yang benci, iri dengan anak ini, karena anak ini cantik, baik, pintar, ya. Lalu seseorang membuat rumor yang jahat tentang anak ini. Supaya jangan ada yang mau berkawan dengan dia. Jangan ada yang mau berteman dengan dia. Nah, rumor itu benar-benar terjadi. Semua teman-teman percaya. Kalau dia itu jelek seperti yang diomongin. Akhirnya, anak itu setiap hari nangis kalau pulang sekolah. Nggak mau sekolah lagi, teman-teman. Terus merasa hidupnya nggak berarti, merasa nggak berguna, merasa Tuhan nggak adil. Nah, hati-hati. Mulut manusia bisa membuat manusia yang lain patah hati, bahkan bisa kecewa sama Tuhan. Jadi memang efeknya tuh panjang kalau menghakimi itu. Efek kita jadi berdosa. Kita yang menghakimi tanpa sengaja kita sudah merusak iman seseorang, merusak persahabatan
tanda, bahkan dia sudah punya image yang buruk dengan orang lain dan teman dan Tuhan. Jadi yang salah siapa? Yang menghakimi. Makanya Tuhan bilang, kamu nggak akan bisa menghakimi seperti aku. Kalau aku yang menghakimi itu adil, benar. Kamu nggak bisa. Tapi kalau kita punya beban dengan orang tersebut, ayo doakan. Kasihi dia. Lebih baik menghakimi dia, mengata-ngatai dia, atau kita selamatkan. Lebih baik yang mana? Kita hakimi, kita gosipin, kita pengen dia hancur dong. Secara tidak sadar kita ini pengen dia hancur karena kesalahan dia, atau kita selamatkan, tarik dia ke Tuhan. Bawa dia ke Tuhan dengan kasih, dengan pengampunan. Disitulah perbedaan orang yang punya roh Allah dan yang tidak. Orang yang punya roh Allah pasti merasa kasihan. Saya nggak mau deh, nggak tega. Meskipun dia salah pun juga saya itu siapa kok saya menghakimi dia. Jadi Tuhan dengan tegas loh bilang banyak sekali ayatnya jangan menghakimi siapapun. Karena di ayat 2 juga dikatakan bereskan dulu dirimu sebelum menghakimi orang lain. Seperti ada balok di mata, lepaskan dulu supaya kamu bisa melihat dengan lebih jelas. 1 Petrus 2:23. Nah, ini bagi yang mengalami penghakiman. Tadi kan kita nggak boleh ngelakuin itu. Ya, sekarang bagi yang sedang dihakimi, saya yang dihakimi nih sekarang gitu ya. Ini contoh teladan dari Tuhan. Contoh dari Tuhan. Kalau dihakimi itu kayak gimana harusnya? 1 Petrus 2 ayat 23. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam. Tetapi ia menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Nah, teman-teman, ini yang mesti kita lakukan. Saat kita dicaci maki, padahal nggak salah ya, tidak membalas. Tuhan Yesus kasih contoh tuh, tidak membalas dengan cacian. Kalau nggak, apa bedanya kita dengan roh jahat? Ketika menderita karena omongan orang, menderita karena dihakimi orang, gara-gara kita dihakimi, kita kehilangan kerjaan. Gara-gara kita dihakimi, kita kehilangan teman, kita kehilangan komunitas, kita kehilangan apapun deh uang, tidak mengancam. Kalau orang dunia kan, awas lu ya, gara-gara lu nih, bikin rumor ya, lu menghakimi gue, tidak mengancam. Tetapi apa yang Yesus lakukan? Serahkan kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Sekali lagi, hanya Bapa di sorga yang bisa menghakimi dengan adil. Kita ini nggak bisa menghakimi dengan adil. Kita ini banyak kepentingannya. Ya. Ada rasa nggak suka aja kita udah benci, itu kita sudah menghakimi orang. Beda nih ya. Kalau teman-teman hatinya nggak sebel sama orang itu, saat dia bikin salah, ya udahlah, nggak apa-apa lah, wajar lah gitu ya. Kalau lagi sebel sama orang itu, kesel, sedikit dia salah. Emang tuh ya hati manusia nggak tentu gitu. Jadi kita ini nggak bisa menghakimi dengan adil, tergantung kepentingan. Oh dia banyak nolongin saya, dia banyak kasih berkat buat saya. Terus giliran dia bikin salah, kita nggak berani menghakimi juga, karena kita ingat gitu kan jasa-jasa dia. Tapi begitu musuh kita atau orang yang kita aduh greget banget sama dia salah, langsung emang tuh kita itu nggak bisa loh menghakimi dengan adil. Kita nggak bisa melihat keseluruhan kenapa dia berbuat demikian, apa sebabnya. Apalagi kalau kita menghakimi dari kata orang. Tahu nggak? Dia gini loh. Tahu nggak? Dia gini loh. Kita emang boleh langsung percaya gitu? Nggak bisa. Ya udah, kalau emang dia kayak gitu, ya udah maafin. Tuhan selalu bilang pengampunan supaya jangan jatuh dalam dosa menghakimi. Kita harus melakukan namanya pengampunan. Itu sampai dia bilang 7 kali 70 kali. Berarti kita punya kesempatan menghakimi orang 70 kali sehari. Karena Tuhan bilang mengampuni saja 70 kali sehari. Berarti dalam 70 kali kita bisa menghakimi mbak kita, anak kita, tetangga kita, teman komunitas kita. Ya, daripada menghakimi dan mencurigai dan mengandai-ngandai, ampuni.
Itu yang belum tentu kebenarannya. Yang sudah ada kebenarannya pun kita harus sanggup mengasihi, mengampuni. Karena tadi kita nggak punya hak untuk menghakimi. Kita nggak bisa hakimi orang dengan adil. Tapi kita bisa mengampuni. Mengampuni itu indah loh teman-teman. Mengampuni itu menyembuhkan, menyelamatkan, menolong banyak orang. Oke, ini dari Tuhan ya. Saat Tuhan dicaci maki, Tuhan Yesus tidak membalas. Kayaknya Tuhan kalau dicaci maki, yang ringan-ringan apa yang berat-berat tuh. Kalau Tuhan dicaci maki sama para serdadu, pasti yang kata-kata kotor ya, kata-kata yang kasar ya, yang kita nggak bisa terima. Ya, kita itu bukannya apa tuh kebun binatang, itu semua pasti disebut tuh. Tapi dia tidak membalas. Menderita karena fitnahan. Karena difitnah, ya kan, karena ada tuduhan palsu, Yesus sampai disalib, konsekuensinya. Mungkin kita juga menderita karena dihakimi orang. Ada konsekuensinya nih. Tapi sekali lagi dia tidak mengancam siapa-siapa. Dia tahu firman, Tuhan Yesus tahu firman. Kita juga tahu firman loh. Kita juga tahu firman. Serahkan pada dia yang menghakimi dengan adil. Oke, lanjut. Silakan Tante. Roma 2 ayat 1. Roma 2 ayat 1. Karena itu, hai manusia, siapapun juga engkau yang menghakimi orang lain, engkau sendiri tidak bebas dari salah. Sebab dalam menghakimi orang lain, engkau menghakimi dirimu sendiri. Karena engkau yang menghakimi orang lain melakukan hal-hal yang sama. Nah, ini tadi yang saya cerita. Bahwa sesama manusia, meskipun kita nggak lagi di posisi dia, kita pun juga bisa loh berbuat kesalahan. Gitu. Jadi Tuhan bilang, kita nggak bisa dia menghakimi orang. Kita juga nggak bebas dari kesalahan. Ya, sebab dalam menghakimi orang lain, engkau menghakimi dirimu sendiri. Karena engkau yang menghakimi orang lain melakukan hal-hal yang sama. Jangan menghakimi orang lain. Meskipun kita kalau berteori pinter ya, mestinya dia jangan kayak gitu dong. Mesti kan gini. Atau kenapa dia kayak gitu? Dia jangan gitu dong, gitu ya. Kita kayaknya pinter ya mendikte orang. Padahal kalau kita di posisi dia, dalam iman yang seperti dia, dalam tekanan seperti dia, mungkin saja kita juga bisa loh salah gitu. Jadi benar-benar penghakiman ini kita jangan lakukan deh. Karena ini dosa buat kita. Tuhan yang sedih gitu loh. Tuhan yang sedih, kenapa anakku dibeginiin gitu. Padahal itu kan haknya aku menghakimi dia. Karena semua orang dicintai Tuhan. Orang jahat, orang baik dicintai Tuhan. Orang jahat pun diberi kesempatan Tuhan untuk bertobat. Ya kan? Tuhan beri kesempatan untuk bertobat. Oke, saat ini saya akan menjelaskan, tapi boleh nggak kita menghakimi di dalam jemaat, bukan di luar jemaat? Boleh. Itu bisa dilakukan oleh para penatua, para penasehat kita, orang yang sudah dewasa rohaninya. Tapi jangan kita. Itu pun ada caranya. Ya, itu di 1 Korintus 5 ayat 12. 1 Korintus 5 ayat 12. Bila sudah terlalu kelewatan gitu ya, sudah terlalu harus ambil tindakan, tindakan ini terlalu parah, kita harus tegur dia. Boleh, tapi di kalangan jemaat, penasehatnya yang melakukan, tapi dengan hikmat Tuhan. Jangan dengan atas dasar kebencian, jangan atas dasar iri hati. Menghakimi orang itu jangan pakai kebencian, iri hati, itu tidak boleh, itu nggak adil dan nggak benar. Ya menghakimi sesuai porsinya aja gitu. Misalnya selingkuh lagi. Nak, kamu harus berhenti selingkuh karena firman Tuhan begini-begini. Tegur 4 mata gitu. Jangan karena kita benci sama dia, karena kita ingin dia, karena dia iri, bukan. Tapi karena kita ingin menyelamatkan dia. Di situ dikatakan 1 Korintus 5 ayat 12 bahwa menghakimi di dalam jemaat saja. Jangan di luar. Jadi karena dalam jemaat saja kita menghakimi, sebab dengan wewenang apakah aku menghakimi mereka yang berada di luar jemaat? Bukankah kamu hanya menghakimi mereka yang di dalam jemaat?
Kita nggak usah menghakimi orang-orang di agama lain ya teman-teman. Di komunitas-komunitas lain, banding-bandingkan gitu, jangan. Karena kata firman Tuhan, hanya boleh periksa diri kita masing-masing yang di dalam jemaat. Nah, ya kan? Kita sendiri koreksi aja diri kita. Ya, jadi jangan sampai ada perpecahan di antara gereja-gereja. Jangan sampai ada perpecahan karena tujuan dari menghakimi itu perpecahan. Ya, iblis memakai dosa menghakimi ini supaya pecah. Kok dari luar nggak bisa pecah, dari dalam. Ya, di mana timbul iri hati, timbul kepentingan-kepentingan, di situ mulai ada perpecahan. Jadi tidak usah kita menghakimi orang-orang di luar jemaat. Terus yang di dalam jemaat juga itu hanya boleh dilakukan oleh penatua saja, bukan kita. Karena kita ada selek sama dia nih, kita pernah diapain sama dia, kita lapor, tolong dong hakimi dia tuh, nggak boleh kayak gitu. Semua harus fair, menghakimi itu dengan hikmat Tuhan. Dan sebenarnya bukan menghakimi, menegur. Menegur, apa ya kamu seperti itu. Kita juga sebagai penasihat harus di tengah. Nggak boleh di pihak kiri, di pihak kanan, nggak boleh punya kepentingan. Oh nih, saya kasih uang ya, kamu belain saya ya. Itu nggak bisa. Makanya manusia itu susah menghakimi dengan adil. Karena manusia itu bisa banyak kepentingannya. Dia terlalu baik sama saya. Dia selalu ajak saya makan. Sekarang dia diginiin, saya harus belain dia. Padahal dia juga salah. Lebih baik ditegur empat mata, bukan dihakimi ya. Ditegur empat mata baik-baik. Diberi nasihat firman. Dan bawa dalam Tuhan. Biar Tuhan saja yang menghakimi. Kita nggak punya hak sama sekali menghakimi. Yohanes 7 ayat 24. Ya, jadi sekarang udah nggak usah sibuk lagi deh ya, urusin agama orang lain, gereja orang, nggak usah. Karena hanya boleh di dalam jemaat. Artinya koreksi diri masing-masing. Nggak usah menghakimi. Kita lebih baik bersatu daripada terpecah belah. Kalau terpecah belah, iblis gampang menghancurkan kita. Kalau kita bersatu, iblis susah hancurin kita. Yohanes 7 ayat 24. Janganlah menghakimi menurut apa yang nampak, tetapi hakimilah dengan adil. Nah, ini juga jangan nih. Kelihatannya dia bete tuh sama gue gitu ya. Nampak ya. Kelihatannya dia cemberut. Nah, ini saya punya pengalaman nih. Ya, saya nggak mau sebut nama. Pokoknya saudara saya, salah seorang saudara saya. Kalau ketemu tuh selalu diem aja, kayak marah, seolah-olah marah gitu ya. Tertutup kayak nyembunyiin sesuatu. Pikiran kita nih udah di ini nama iblis. Dia marah atau sama lo. Pastilah gara-gara peristiwa dulu tuh yang 10 tahun yang lalu. Waktu lu nggak sengaja gini-giniin dia masih marah loh gitu. Pokoknya setiap kali ketemu diem. Dan apa ya? Dan iblis tuh selalu bilang gitu. Tuh dia marah tuh. Kayaknya iblis tuh hakimi kita terus gitu. Walaupun kita sudah berbaikan, sudah melupakan peristiwa itu karena gestur tubuh dia yang seperti itu, yang selalu cuek, selalu kayak kesel. Ternyata nih, Mami dan teman-teman, terbuka. Dia nggak kesel sama saya, nggak. Dia lagi punya masalah yang besar. Wow, coba kalau waktu itu saya kepancing. Ya, saya marah, jengkel. Udahlah, gue juga nggak mau ketemu dia lagi. Apaan tiap kali ketemu nggak pernah ditegur, nggak pernah disapa. Ini saya alami sendiri. Ternyata kalau kita mau hidup positive thinking, kita sabar menunggu, Tuhan bukakan loh. Oh, dia lagi menyimpan masalah yang besar. Ya, dia malu untuk ngomong. Dia sangat bingung sehingga kelihatan dari mukanya tuh yang nggak bahagia, yang nggak damai sejahtera. Tapi itu tampaknya setiap kali ketemu kita kan. Setiap ketemu kita begitu. Ulang-ulang, minggu ke minggu, bulan ke bulan. Ya kan, kalau kita emosian orangnya, kita kayak gini. Tuh kenapa sih? Ada masalah apa sama gue gitu ya? Gak boleh. Dia gak ada masalah apa-apa sama kita ternyata. Dia lagi menyimpan beban yang berat. Yang saking besarnya dia malu sampai cerita. Akhirnya dia, ya kelihatan lah dari mukanya, kesedihannya dan semuanya. Ya, yang dia tidak suka tuh bukan kita ternyata, orang lain. Nah,
Maksudnya saya mau kesaksian ini sesuai firman hari ini. Susah melihat apa yang nampak. Apa yang kelihatan nampak itu belum tentu dia seperti itu. Mungkin dia lagi sakit. Saya juga punya pengalaman sama anak saya. Anak saya tuh susah diajak ngomong. Kalau dipanggil juga susah nyaut. Ya kan? Saya sempet nih mikir, nih anak begitu amat sama maminya ya. Ya ceritanya udah mulai yang enggak deh ya. Kok adanya enggak? Adanya lebih baik. Kok dia kayak gitu ya? Tahu nggak Bapak Ibu? Tuhan kasih tahu jawabannya setelah berminggu-minggu, berbulan-bulan. Anak saya kupingnya sakit. Kurang denger sebelah kanan, dukung doa ya Bapak Ibu. Kurang denger. Ya ampun, setelah saya tahu itu semua, saya nyesel loh. Kenapa saya sempat berpikiran yang enggak ya sama dia? Kayak dia sama saya, maksudnya dalam hati saya kok adiknya lebih responnya lebih baik ke maminya lah, apalah. Yang enggak padahal kupingnya sakit. Ya ampun, saya merasa Tuhan, saya ini memang enggak boleh yang menghakimi siapa-siapa ya. Saya enggak tahu dia lagi enggak enak nelen, susah ngomong. Dia itu pendiam itu susah ngomong, nelen ludah, sininya sakit. Kalau gelek gitu, nelen ludah sakit. Jadi dia males bicara. Dipanggil juga kalau nggak kenceng kurang terdengar. Ya ampun, coba saya juga merasa, aduh Tuhan saya nggak boleh ya sama siapapun ya. Jadi kalau teman-teman nanti manggil di mall, kok nggak ditengok, ya mungkin kupingnya lagi nggak enak. Kayak anak saya gitu ya, mungkin diajak ngomong kok nggak mau jawab, mungkin nelen udah lagi sakit. Atau kayak saudara saya, kok setiap kali ketemu mukanya manyun terus kayak punya nyimpen kemarahan, padahal dia lagi punya masalah besar. Dan lain-lain sebagainya. Banyak cerita di hidup ini. Jadi nggak bisa menghakimi dari apa yang nampak. Ya, mesti bawa ke Tuhan. Ini kenapa ya Tuhan? Terjadi apa ya? Dan positive thinking loh. Positive thinking harus dikembangkan. Seperti itu. Oke. Hai sayang. Lanjut. Habis Yohanes, kita ke Roma 14 ayat 13. Roma 14 ayat 13. Tapi perlu nggak orang-orang itu yang sedang kita pikirkan, didoakan? Penting. Penting. Maka dengan pendoaan itu akan terbuka. Dia kenapa? Atau saya kenapa? Yang terjadi apa? Perlu didoakan. Jangan cuma dirasa-rasa gitu. Kok dia gitu ya? Ya gitu, jangan, nggak usah lama-lama, mungkin selintas gitu ya, selintas terjadi bahwa dalam doa nanti Roh Kudus yang akan mengungkapkan apa yang sebetulnya terjadi. Roma 14 ayat 13. Woi. Ini juga bagus. Roma 14 ayat 13. Karena itu janganlah kita saling menghakimi. Lagi. Tetapi lebih baik kamu menganut pandangan ini. Jangan kita membuat saudara kita jatuh dan tersandung. Ini penting. Ini penting ya. Kita berkomunitas nih, 66 orang di sini. Di PA Blessing. Kita semua harus punya pandangan sama kayak gini ya. Semuanya biar kita sama dalam Tuhan. Jangan sampai kita pengen saudara kita jatuh atau tersandung. Ya. Apapun yang udah dilakukan di hidup kita. Jangan ingin saudara kita, teman kita, keluarga kita, anak kita, itu jatuh dan tersandung. Jadi harus apa? Baik, positive thinking. Jangan punya kepentingan yang enggak-enggak, sampai kita pengen menyingkirkan orang lain. Kita hakimi aja dia. Ya, biar dia jangan ada di sini lagi. Wah, itu nggak boleh loh Bapak Ibu, teman-teman. Nggak boleh loh. Nanti kalau dia ada di sini, kedudukan saya tersaingi. Ingat nggak Saul sama Daud? Saul tuh takut banget Daud merebut posisi dia sebagai raja. Karena Daud makin hari makin bagus, makin pinter, makin hebat. Kalau Saul mengalahkan 10.000 ini musuh, Daud lebih dari itu. Ya, di saat Daud dipuji-puji, hati Saul panas. Kok jadi si Daud yang dipuji-puji bukan saya? Ya, jangan pingin saudara kita jatuh atau tersandung. Itu sudah dosa loh. Jadi dosa itu jangan cuma perselingkuhan aja, jangan cuma perzinahan aja. Dosa itu adalah ingin orang lain jatuh tersandung. Karena saya nggak mau disaingi sama dia. Karena keberadaan dia itu mengganggu saya. Saya nggak demen sama dia. Saya nggak suka.
Ya, itu tidak boleh. Jadi menghakimi itu akan menjatuhkan seseorang. Benar sih. Saat kita menghakimi, dia akan jatuh. Dia merasa tidak dikasihi. Orang yang dihakimi itu tidak merasakan kasih. Nggak ada yang nerima dia. Dia hanya disalahkan. Seolah-olah yang menyalahkan itu orang yang nggak pernah salah. Jangan bikin saudara kita jatuh tersandung. Mari kita kerja sama-sama untuk Tuhan. Di bidang atau apapun, Tuhan itu maunya kita sama-sama. Saling melengkapi. Jangan pengen merasa paling gitu ya, sampai harus menyingkirkan orang lain. Ya, tapi saling bekerja sama. Jadi stop menghakimi. Mari kita ampuni kalau dia emang ada salah sama kita. Kalau kita nggak tahu kebenarannya, kita doakan. Mari gandeng, rangkul, bawa kembali ke kasih Tuhan. Biar Tuhan pulihkan hidup dia. Lanjutnya, Lukas 6 ayat 37. Ini firman Tuhan loh, perjanjian baru. 6 ayat 37. Janganlah kamu menghakimi, maka kamu pun tidak akan dihakimi. Dan janganlah kamu menghukum, maka kamu pun tidak akan dihukum. Ampunilah, dan kamu akan diampuni. Oke, baik. Menghakimi orang ada hukumannya enggak? Ci Herlina, saya mau tanya, kalau saya menghakimi orang, mau dia benar salah atau gimana pun ya alasannya, ada hukumannya enggak? Ada. Karena nanti kalau kita begitu, kita pun akan ngalamin. Ya, kita akan mengalami, dihakimi sama orang lain, sama keadaan, sama yang lain. Terus kalau kita hukum, seolah-olah kita ini Tuhan yang menghukum, kita pun akan dihukum. Tapi kalau kita tidak melakukannya, kita pun tidak mengalaminya. Karena itu timbal balik. Ya, ini firman-Nya. Menghakimi, kalau kamu tidak menghakimi, tidak akan dihakimi. Kamu tidak menghukum, kamu pun tidak akan dihukum. Terus solusinya apa? Ampuni. Ampuni saja. Nggak ada yang sempurna kan, tapi memang kita harus hidup sempurna seperti Tuhan, betul. Tapi kadang dalam prosesnya Tuhan bentuk. Terus bagi yang dihakimi saya punya tips begini, jangan marah. Bagi yang dihakimi oleh orang lain jangan marah. Anggap saja itu pelajaran hidup, nasihat supaya kita jangan berbuat demikian. Ya, contoh nih, lu pelit banget sih, gitu kan ya, kita dihakimi begitu. Padahal kita udah nggak pelit nih. Oh, kita jawabnya begini aja, iya ya, gue sekarang puji Tuhan, udah nggak pelit lagi gitu. Jangan marah gitu ya, jangan marah. Tapi diam, lalu jawabnya dengan baik. Jadi dibalik gitu, dibalik semua penghukuman itu, penghakiman itu jadi berkat. Jangan marah, jangan bilang, ih dia mah gitu kan, ngomong kayak gitu ke saya, padahal saya nggak pelit lagi loh sekarang. Nggak usah marah. Tapi terima dengan sukacita bahwa itu anggap aja nasihat untuk ngingetin saya. Dulu kan manusia lama saya pelit. Manusia lama saya. Itu satu warning buat saya supaya saya jangan pelit. Jadi kita nggak mudah kecewa dengan penghakiman orang. Dan bila itu terjadi terus-menerus, ampuni, doakan. Satu hari, seperti yang saya alami dan anak saya alami, yang menghakimi itu akan berhenti. Dan kembali Tuhan akan berikan kita kemenangan. Ya, jadi ini firman-Nya semua lengkap. Bahkan masih ada lagi, Tuhan tidak mau kita jatuh dalam dosa, menghakimi. Ya, ini Mami suka banget ya, artinya gini, firman-firman Tuhan yang ditaburkan, akan kita harus praktekin, kita harus lakukan. Nah, seperti ini nih, menghakimi. Ya, menghakimi itu ada hukumnya. Anda pikir berdosa nggak ada hukumnya? Ada, semua ada hukumnya. Nggak taat sama firman, nggak ada hukumnya nggak cuma menghakimi aja, nggak taat firman yang lain ya. Kita tanya sama Herlina, dihukum juga nggak, Nak? Dihukum, Mami. Nah, dihukum. Itu loh, Nak. Mami mengajarkan itu to the point aja. Artinya jangan main-main dengan firman Tuhan. Ya, jadi apalagi hari ini diajarkan oleh Herlina, menghakimi juga ada hukumannya.
kita nggak melakukan apa yang dikatakan Tuhan, ya ada hukumannya juga gitu ya. Jadi mari belajar, jangan menghakimi orang lain gitu. Ya, seringkali, aduh ngapain sih kamu sampai kayak gitu misalnya. Sedangkan itu kebenaran yang dia lakukan, tapi bisa diomongin orang juga gitu ya. Iya. Tapi bagus hari ini Mami senang karena kita tahu ternyata kita nggak menjadi pelaku firman apa yang sudah dikatakan oleh Tuhan. Ternyata itu ada hukumannya gitu. Ya. Iya, Mami. Senang banget artinya kalau di dalam hidup kita ini ya, kita tahu mendingan kita ikuti kata Tuhan. Jangan ikuti kata hati kita, semau-mau kita sendiri gitu. Tapi ikuti kata Tuhan. Kadang gini, Herlina, kadang ada orang yang berpikir segini, aduh dia kok kayak gitu ya. Terus dia berbalik lagi, ya udah tahulah, kita udah tahu karakternya emang kayak gitu. Ada juga yang begitu, maksudnya enggak membumbu-bumbui atau tidak menghakimi, tapi dia ngerti artinya. Kita kan udah tahu karakternya kayak apa gitu. Kadang mereka memaklumi seperti itu. Kadang Mami ya, sebagai orang tengah, Mami ini selalu jadi orang tengah. Jadi ya sudah, pokoknya dibawa dalam doa. Ya, dibawa dalam doa, dan Mami senang kalau kalian itu nggak usah menghakimi, tapi sungguh bahwa itulah yang harus kita lakukan. Ya, mengasihi keluarga, mengasihi komunitas. Tapi Mami bangga sih dengan komunitas Blessing ini. Karena kalau Mami tim sendiri aja gontok-gontokan gitu ya, kayaknya sedih banget gitu. Kayaknya Mami tuh gagal dalam memberikan firman gitu, menyatakan firman. Tapi ternyata di Blessing itu menjadi pelaku firman semua. Ya, oke, good job ya. Mami dulu menemukan Herlina kayak apa gitu awalnya ya. Sekarang bisa seperti sekarang kan, wow banget gitu ya. Itulah tandanya dia menjadi pelaku firman. Nggak gampang. Itu karena saya didoakan. Kalau saya dihakimi, saya nggak jadi sekarang. Karena saya didoakan, akhirnya ya itu terjadi perubahan. Gitu, Mami. Yes, amin. Ya, didoakan, didampingi, dikasihi, ya, dijaga dengan doa. Ya, itulah yang terjadi secara luar biasa. Ya, thank you Herlina yang sudah menyampaikan tentang penghakiman ya. Makanya kita juga harus belajar ya, mengoreksi diri kita masing-masing. Wah, luar biasa. Ya, thank you, Nak.